Berbagai macam alasan menjadi dasar dijadikannya sebuah lokasi menjadi tempat wisata, baik karena keindahan maupun sejarahnya. Tak jarang sejarah yang terkesan misterius justru menjadikan sebuah lokasi wisata menjadi tujuan menarik untuk dikunjungi. Seperti lokasi ditemukannya batu peninggalan Malin Kundang di Sumatera Barat dengan mitos tentang kutukan sang ibu kepada anaknya. Selain lokasi tersebut, ternyata beberapa lokasi wisata lainnya di Indonesia memiliki kisah misteri tersendiri. Seperti lokasi-lokasi berikut yang telah kami rangkum dalam 7 mitos tempat wisata di Indonesia. Mitos tempat wisata di Indonesia pertama dibuka oleh air terjun Sedudo. Air terjun Sedudo adalah sebuah air terjun yang kerap dikunjungi wisatawan di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Air terjun ini memiliki ketinggian 105 meter di kaki Gunung Wilis. Selain memiliki keindahan akan pemandangan menyejukkan, air terjun Sedudo rupanya menyimpan sebuah mitos yang telah menyatu dengan keyakinan masyarakat setempat. Konon, siapapun yang mandi dengan air yang berasal dari air terjun Sedudo, baik di kolam maupun langsung di bawah air terjun ini, akan mendapatkan berkah, keselamatan, dan awet muda. Tak hanya itu, konon air di air terjun Sedudo juga dipercaya dapat menyembuhkan segala penyakit, bahkan hingga diberikan kedudukan sampai naik pangkat. Percaya atau tidak, yang pasti pada setiap datangnya bulan Suro dalam tradisi Jawa, maka ribuan warga akan berdatangan untuk mandi di air terjun Sedudo. Bahkan sebagian besar di antara mereka berasal dari kalangan pejabat daerah hingga tingkat pusat. Mereka rela bermalam di bawah air terjun yang konon memiliki berbagai berkah ini, tentunya dengan segala niat dan keinginannya masing-masing. Terletak 27 km di selatan Yogyakarta, Anda dapat menemui lokasi wisata pantai yang sangat terkenal, Parangtritis. Selain ombak besar, pantai ini juga memiliki keunikan pemandangan indah yang tidak terdapat pada objek wisata lainnya, yaitu adanya gunung-gunung pasir yang biasa disebut gumuk. Pantai Parangtritis adalah pantai yang terkenal dengan mitosnya yang melegenda. Siapa yang tak mengenal sosok Nyai Roro Kidul? Konon, Pantai Parangtritis merupakan sebuah gerbang masuk ke kerajaan Ratu Pantai Selatan. Sosok Nyai Roro Kidul adalah ratu penguasa pantai selatan Pulau Jawa, khususnya Pantai Parangtritis di Yogyakarta. Adapun mitos yang beredar di masyarakat adalah adanya suatu kepercayaan jika seseorang dilarang mengenakan pakaian berwarna hijau di sekitar pantai ini. Bagi mereka yang nekat menggunakan pakaian berwarna hijau, maka sang ratu penguasa pantai akan menarik mereka ke dalam laut dan menjadikannya budak di kerajaan Nyai Roro Kidul. Mitos tempat wisata berikutnya ada di Gunung Semeru. Gunung Semeru terletak di 2 kabupaten, yaitu Lumajang dan Malang. Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, di ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut, gunung ini memiliki berbagai mitos yang cukup melegenda. Bagi Anda yang gemar berwisata mendaki gunung, Mahameru tampaknya memiliki sebuah tantangan tersendiri yang harus ditaklukkan. Diperlukan waktu setidaknya sekitar 4 hari untuk mendaki puncak Gunung Semeru sejak berangkat maupun pulang dari mendaki. Selama perjalanan, ada beberapa lokasi yang dapat memanjakan mata Anda. Sebut saja Danau Ranu Kumbolo, Danau Ranu Regulo, Arcopodo, dan tentu saja puncaknya, Mahameru. Konon, baik di Arcopodo maupun Mahameru, keduanya adalah lokasi di mana para dewa bersemayam. Mitos yang beredar juga menyebutkan Gunung Mahameru adalah pancang yang dipakukan oleh para dewa saat Pulau Jawa masih terombang-ambing di lautan luas. Selain itu, terdapat beberapa kisah misterius dari para pendaki setelah mereka mendaki Gunung Semeru. Konon, ada yang seperti bertemu dengan makhluk halus, mengejar burung misterius, dan akhirnya tersesat hingga diganggu sesuatu saat mereka tengah tertidur di tenda. Namun begitu, nyali para petualang rupanya mengalahkan segala mitos menakutkan untuk berpaling dari keindahan Gunung Semeru yang menakjubkan.
Selama ini Kabupaten Tuban dikenal dengan sebutan 1000 gua. Sebutan ini tentu saja bukan sekedar omong kosong, karena di Kabupaten Tuban kita dapat menemukan gua-gua tua dan terkadang bahkan dikeramatkan. Salah satunya adalah Gua Ngerong. Lokasi wisata Gua Ngerong terletak di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Letak gua ini berada di pinggiran jalan besar sehingga tentu kita tak akan sulit menemukannya. Dikisahkan pada awal kemunculannya, Gua Rong ini tercipta karena pemimpin kerajaan Gumenggeng, yaitu Raden Arya Bangah, melakukan pertapaan untuk menyelamatkan wilayahnya dari kekeringan. Seusai pertapaan, beliau membuat sebuah galian kecil di tanah sebagai penanda jika ia pernah bertapa di tempat ini. Namun siapa sangka ketika sang raja pergi meninggalkan lokasi ini, galian yang dibuat membentuk lubang besar yang kini bernama Gua Ngerong. Di dalam Gua Ngerong ini kita dapat menemukan ikan dan bulus. Konon ikan-ikan ini telah berusia ribuan tahun. Mitos yang berkembang di masyarakat menyebutkan kita dilarang untuk mengambil ikan-ikan maupun kura-kura yang ada di gua ini. Konon jika Anda mengambil ikan-ikan di Gua Ngerong, diyakini sang pelanggar akan mendapat musibah. Beralih ke Lombok. Di Lombok tersimpan berbagai cerita legenda, mitos, dan kisah-kisah berlatar kerajaan. Itulah yang menyebabkan setiap objek wisata di sini selalu memiliki latar belakang sejarah. Seperti di objek wisata Taman Narmada. Taman Narmada adalah taman yang dibangun pada 1805 oleh Raja Mataram Lombok, anak Agung Ngurah Karangasem. Awalnya Taman Narmada dibangun untuk tempat perayaan upacara Pakelek yang dilaksanakan setiap purnama kelima tahun Caka. Selain itu, Taman Narmada juga disebut sebagai tempat peristirahatan para raja dan keluarga saat musim kemarau. Ada yang mengatakan bahwa desain Taman Narmada dibuat menyerupai suasana yang ada di puncak Gunung Rinjani. Nama Narmada sendiri diperkirakan berasal dari sebuah sungai suci di India. Mitos yang berkembang di Taman Narmada adalah bahwa air kolam di sini dipercaya dapat membuat awet muda. Masyarakat sekitar meminum air kolam ini agar mendapatkan awet muda. Tak heran jika Anda melihat kolam ini dipenuhi oleh wisatawan baik lokal maupun yang berasal dari luar daerah. Mereka rela ke sini hanya untuk mandi maupun sekedar membasuh badan saja. Lawang Sewu memiliki arsitektur megah dan bersejarah. Sebelum masa penjajahan Jepang, gedung tua ini hanyalah sebuah bangunan biasa saja, di mana kantor perkereta apian yang dikelola Belanda pada waktu itu beroperasi. Cerita misteri bermula saat Jepang masuk menyerbu gedung dan menjadikan gedung ini sebagai salah satu basis peristirahatan bagi tentara Jepang. Disebut Lawang Sewu atau 1000 pintu, lantaran bangunan ini memiliki pintu yang tersebar di mana-mana. Legenda yang beredar tentang Lawang Sewu adalah kisah tindak tak terpuji tentara Jepang terhadap sekitar 20 gadis Belanda. Alkisah arwah dari none-none Belanda inilah yang konon sering muncul di Lawang Sewu. Mitos menyeramkan pun berlanjut ke ruangan bawah tanah di Lawang Sewu. Di ruangan yang sebenarnya memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan air bersih pada zaman Belanda ini, pernah digunakan sebagai tempat penyiksaan tahanan. Tak heran jika kemudian Lawang Sewu disebut sebagai tempat paling menyeramkan di kota Semarang. Dan mitos tempat wisata di Indonesia terakhir terletak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Batu Raden adalah sebuah keindahan taman wisata yang memancar dari lereng Gunung Slamet. Di tempat ini terdapat sebuah air terjun cantik dan juga sebuah gua. Mitos di tempat wisata yang populer ini adalah kisah tentang percintaan antara seorang putra bangsawan dengan seorang anak pembantu. Nama Batu Raden sendiri berasal dari seorang anak bupati atau yang biasa disebut Raden yang diketahui menjalin hubungan dengan seorang anak pembantu atau batur. Karena hubungan mereka tidak direstui, keduanya memutuskan untuk berpisah di sebuah hutan yang kemudian dinamakan Batu Raden. Kini jauh setelah peristiwa perpisahan antara Raden dengan baturnya tersebut, lokasi ini seakan menyisakan sebuah kutukan. Konon kutukan ini akan membuat hubungan pasangan yang tengah menjalin kasih akan terputus di tengah jalan. Biasanya 2 minggu setelah datang bersama pasangan ke air terjun Batu Raden ini, sebagian dari mereka akan berpisah sebelum menikah.
Pemirsa, itulah ketujuh mitos tempat wisata di Indonesia versi on the spot. Apapun kisah di balik mitos-mitos ini, selayaknya kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sudah menjadi kewajiban kita untuk turut menjaga dan melestarikan objek-objek wisata kebanggaan Indonesia.